Usia 40 tahun, sudah punya anak, belum punya rumah, saat mau KPR ambil rumah, ternyata bank tidak menerima karena sudah memasuki usia pensiun. Halo Sobat Rumah, hari ini kita akan membahas tentang kapan waktu terbaik untuk membeli rumah. Usia 40 tahun, sudah punya anak, belum punya rumah, masih nyaman dengan hidup di kontrakan. Ditanya kapan mau beli rumah, jawabannya nanti masih enak nyewa aja. Duitnya belum terkumpul atau belum ketemu rumah yang cocok. Banyak sekali jawabannya. Padahal secara finansial sih sebenarnya mampu-mampu aja kalau dia mau nabung. Saat mau KPR ambil rumah, ternyata bank tidak menerima karena sudah memasuki usia pensiun. Kapan punya rumahnya? Ada lagi kisah temen kita, usia 25, ambil rumah KPR, tiap bulan nyicil, tapi rumahnya tidak pernah digunakan karena ternyata dia pindah tugas. Dia tidak bekerja di daerah tersebut, alias dia pindah ke luar kota. Akhirnya rumah terbengkalai. Nah, ini salah satu kisah mempertimbangkan untuk kapan waktu beli rumah. Kamu kondisi yang mana? Nah, kapan timing yang tepat itu? Mari kita bahas. Yang pertama, saat usia perkawinan sudah memasuki 2 tahun, pertimbangkanlah untuk mempunyai rumah. Jadi sebetulnya tidak boleh terburu-buru dalam membeli rumah, tapi jangan pula terlalu santai dengan kehidupan nyaman menyewa rumah. Karena kita bakal punya anak-anak kita mulai besar, kondisi keuangan mulai akan bertambah. Jadi selalu ambil timing yang tepat. Kenapa 2 tahun? 1 tahun pertama perkawinan adalah masa adaptasi. Dan pada saat masa adaptasi ini jangan kamu tambah-tambahin masalah dengan kepemilikan rumah. Maksudnya seperti ini, kalau kalian berdua ingin memiliki rumah, kalian harus kompak dulu. Harus satu visi dulu. Harus satu pemikiran dulu, termasuk pemikiran mau tinggal di mana, mau kerja di mana. Itu artinya kalian akan menentukan akan menetap di mana. Pada tahun kedua, rata-rata orang sudah mulai mempunyai anak. Nah, saat mempunyai anak, kita harus berusaha untuk tidak nomaden lagi. Karena perkembangan anak itu butuh kestabilan. Kestabilan situasi, kestabilan suasana, kestabilan emosi. Yang kedua, saat tabunganmu sudah mencapai uang muka minimum untuk membeli rumah. Besarannya berapa? Besarannya sekitar 15-25%. Jadi kalau target rumahmu rumah subsidi itu sekitar di bawah 200 juta, sekitar 150 juta. Jadi kamu butuh sekitar 30 juta untuk uang muka kalau nilai rumah subsidinya 150 juta. Tapi kalau target kamu rumah komersil misal dengan harga 400 juta, berarti kamu sudah harus punya DP minimum sebesar 80 juta. Dalam membeli rumah, tidak hanya DP yang kamu pikirkan, tapi ada biaya-biaya lain yang kadang tidak digratiskan oleh developer. Nah, sebelum membeli rumah, pastikan juga biaya-biaya ini agar tabunganmu tidak zonk. Biaya yang tersembunyi saat membeli rumah apa saja? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Yang ketiga ini berhubungan dengan waktu awal sepanjang tahun. Sekitar bulan November-Desember itu akan terjadi diskon besar-besaran. Karena pada akhir tahun biasanya marketing dan developer itu mengejar target. Untuk itu mereka akan mengejar
ketinggalan atau rumah-rumah yang belum laku, sehingga akan mengurangi diskon harga serta biaya-biaya lain yang kira-kira bakal dikeluarkan dalam membeli rumah. Nah, biasanya DP murah atau DP 0% ada di sini nih. Di akhir-akhir tahun ini juga, sekitaran bulan September, Oktober, November, Desember, itu mulai banyak pameran-pameran properti. Jangan sampai ketinggalan, harus selalu kamu ikutin. Saat ketemu perumahan yang ada di pameran tepat dengan lokasi yang kamu inginkan, atau budgetnya sudah masuk dengan keuanganmu, cepat ambil. Karena yang biasanya yang kayak gini-gini, ketinggalan info udah habis. Ingat ya, mulai bulan September, Oktober, November, Desember, panjangin antena untuk mencari kapan ada pameran properti. Yang keempat, kalau kamu sudah menemukan lokasi yang tepat. Nah, lokasi yang tepat ini seperti sebelumnya saya pernah bilang bahwa lokasi yang berhubungan dengan tempat kerja atau kita kebutuhan tempat sekolah anak, atau lokasinya dekat pasar, atau lokasinya dekat dengan orang tua. Jadi itu pertimbangan personal masing-masing. Kalau sudah menemukan lokasi yang tepat, cepat ambil. Lokasi ini tidak berhubungan dengan rumah jadi yang ada di perumahan aja, tapi tanah kapling yang sudah siap dengan lokasi yang tepat, cepat kamu ambil. Tanah kapling itu apa? Bagaimana cara mengenalinya? Bagaimana legalitasnya? Nanti saya akan buat video lanjutan. Karena yang mahal dari perumahan dan tanah kapling itu adalah lokasi. Jadi kalau ada tanah kapling dan perumahan di lokasi yang sama, ambil tanah kapling. Yang kelima, saat suku bunga KPR turun. Nah, ini kalau kamu benar-benar memperhitungkan selisih budget yang akan kamu keluarkan, maka kamu perhitungkan kapan suku bunga KPR ini turun. Tapi masalahnya ya itu sesuatu yang agak langka untuk ditunggu. Dan saya pun tidak menganjurkan. Kalau mau KPR, saran saya lebih baik KPR syariah aja. Karena KPR syariah ini cenderung flat, tidak ada hubungan dengan suku bunga naik ataupun suku bunga turun. Memang cenderung lebih mahal, tapi kamu aman. Untuk perbedaan KPR konvensional dan KPR syariah akan kita bahas selanjutnya. Demikian penjelasan saya tentang kapan waktunya kita membeli rumah. Pertimbangan tetap ada di kondisi personal masing-masing, tapi pikirkan secara menyeluruh. Salam.